pendukung dan fans kami yang ada di Indonesia. Kami saat ini sudah menerima jawaban konfirmasi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangaribuan. Dapat kami sampaikan dan kami bacakan sebagai berikut. Nomor surat 421.3/27/SMP N5-067-11 Romawi 2023. Sifat penting lampiran 1 berkas. Hal balasan surat Pangaribuan tanggal tidak ada ya. November 2023. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Rektor Perkumpulan Elit Tipikor NHICW di Jakarta. Dengan hormat menindaklanjuti surat nomor 229/PK/LI Tipikor NHICW/TR/10 2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal permintaan konfirmasi penggelapan bantuan dana BOS di SMP Negeri 5 Pangaribuan tahun anggaran 2020 sampai 2022 dan juga media sosial yang ditayangkan Bapak tentang penggelapan dana BOS di SMP Negeri 5 Pangaribuan. Dengan ini kami pihak SMP Negeri 5 Pangaribuan merasa dirugikan atas pemberitaan Bapak serta menyatakan bahwa 1. Pelaporan dana BOS tahun 2022 sampai 2022 telah kami laporkan ke pihak yang berwenang di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Pemeriksaan penyaluran dana BOS telah diperiksa oleh pihak-pihak tertentu di Tapanuli Utara. Sampai tahun 2023 dana BOS SMP Negeri 5 disalurkan. Kalaupun ada aplikasi yang ada di surat Bapak bahwa SMP Negeri 5 Pangaribuan belum lapor dana BOS, kami tidak tahu itu dari mana. Setidaknya untuk itu adalah wewenang Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tapi ya maksudnya mungkin Dinas Pendidikan Tapanuli Utara di sini ya. Bangunan SMP Negeri 5 Pangaribuan yang dibangun tahun 2006 sampai tahun 2023 belum ada perehapan atau perbaikan oleh Dinas Pendidikan. Padahal sejak tahun 2020 data di Dapodi SMP Negeri 5 Pangaribuan rata-rata keadaan bangunan rusak berat. Tiang cor pada bangunan besinya sudah banyak yang muncul. Pada musrembang desa dan juga musrembang kecamatan telah kami usulkan, namun sampai saat ini belum ada realisasi. 3. Permohonan bangunan pagar sekolah sampai saat ini belum terrealisasi, mengakibatkan pada siang hari sepulang jam sekolah orang luar bebas berkeliaran, mengakibatkan kaca sekolah, pintu sekolah sering dirusak. 4. Surat Bapak sampai kepada kami tanggal 28 Oktober 2023 tanpa ada konfirmasi dari kami, dalam kurung tidak pernah bertemu dan juga tidak pernah kenal, langsung menaikkan berita. Inilah keadaan SMP Negeri 5 sampai saat ini. Dengan ini kami mohon kepada Bapak yang meliput berita tersebut untuk mengklarifikasi berita tersebut kepada pihak SMP Negeri 5 Pangaribuan dengan bukti atau sumber berita tersebut. Demikian surat ini kami perbuat atas harapan kami pihak Bapak dapat menindaklanjutinya. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangaribuan atas nama Armstrong Nebaho. Tembusan surat 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara. Oke, jadi kami atas balasan surat yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangaribuan ini kami memberikan beberapa klarifikasi. Antara lain, terdapat beberapa poin yang perlu kami klarifikasi atas balasan surat konfirmasi dari SMP Negeri 5 Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas, yaitu 1. Bahwa surat balasan konfirmasi dari SMP Negeri 5 Pangaribuan tersebut di atas tidak memiliki tanggal surat. Yang kedua, menurut kami isi surat ini terasa tendensius, di mana pada nomor 1 terdapat kata-kata kami tidak tahu dari mana. Ketiga, terdapat kata-kata tanpa ada konfirmasi dari kami, dalam kurung tidak pernah ketemu dan juga tidak pernah kenal, langsung menaikkan berita. Dapat kami sampaikan bahwa SMP Negeri 5 Pangaribuan adalah instansi resmi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi SMP Negeri 5 Pangaribuan ini adalah instansi resmi pemerintah dan merupakan badan publik. Sekali lagi kami ingatkan, badan publik. Bagi pihak-pihak yang kurang paham mengenai badan publik, untuk melakukan search apa itu yang dimaksud dengan badan publik dan apa-apa saja kewajiban daripada badan publik ya. Adapun jenis-jenis surat yang dikeluarkan dari sekolah ini harus jenis surat resmi atau sering disebut dengan surat dinas. Kami sampaikan ciri-ciri surat dinas atau surat resmi adalah 1. Menggunakan bahasa yang baku atau resmi dan mencantumkan kop kepala surat, tanggal surat, hal perihal surat, nomor surat, lampiran tujuan dan alamat surat, pembuka surat paragraf pembuka, isi surat paragraf isi, penutup surat paragraf penutup, salam penutup dan keterangan pengirim. Jadi dapat kami sampaikan membuat surat itu tidak sembarangan ya, apalagi pihak-pihak badan publik yang notabene-nya menggunakan uang negara ya. Ini kami ingatkan berbeda instansi pemerintah dengan instansi swasta. Karena tidak memiliki tanggal surat dan menggunakan kata-kata yang tidak baku dan terasa tendensius, maka surat yang dikirim oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangaribuan ini atas nama Armstrong Nebaho ini bukanlah surat resmi dan bukan surat dinas.
Akan tetapi secara ajas adat ketimuran, ya, balasan surat tersebut kami hargai dan tetap kami klarifikasi. 4. Dapat kami sampaikan bahwa sumber data yang kami gunakan sebagai referensi atau data sekunder untuk menginvestigasi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 5 Pangaribuan adalah sebuah aplikasi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga negara di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, referensi yang kami gunakan tersebut hingga saat ini sangat akurat dan akuntabel. 5. Pada poin keempat, pada surat balasan SMP Negeri 5 Pangaribuan ini mengatakan bahwa surat Bapak sampai kepada kami tanggal 28 Oktober 2023 tanpa ada konfirmasi dari kami, tidak pernah ketemu dan juga tidak pernah kenal, langsung menaikkan berita. Ya, dapat kami tanggapi ya mengenai kata-kata itu, bahwa tayangan kami di kanal YouTube resmi Perkumpulan Elit Tipikor NHICW channel yang berjudul Elit Tipikor NHICW minta APH usut penggunaan dana BOS SMP Negeri 5 Pangaribuan bukanlah berita, akan tetapi pers release. Ya, kita perlu belajar lagi ya. Pers release adalah informasi yang dikirim oleh suatu badan hukum atau lembaga atau perusahaan untuk memberi informasi kepada publik melalui media. Kami sampaikan Elit Tipikor NHICW merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum. Namanya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namanya perkumpulan ya. Sedangkan berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan berbagai opini yang menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya terdapat pedoman media cyber oleh Dewan Pers yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa tidak semua berita harus dikonfirmasi. Salah satu berita yang tidak perlu dikonfirmasi adalah berita yang bersifat mendesak bagi masyarakat. Jadi tidak semua berita dikonfirmasi. Jadi kami harap ya kepada badan-badan publik yang menggunakan uang negara, Anda itu jangan berlindung di balik konfirmasi ya. Konfirmasi itu nggak semua harus dilakukan. Itu semua berita-berita yang sifatnya umum publik itu nggak perlu dikonfirmasi. Belajar. Jadi jangan mengeluarkan statement-statement yang hanya menurut pikiran Anda sendiri. Ini bisa menjadi presiden buruk di publik. Kami ingatkan, jangan berlindung di balik tanpa konfirmasi. Emang kalau tanpa konfirmasi kenapa? Ya udah, silakan Anda, silakan. Ini kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangaribuan ini kami persilakan Anda tempuh jalur hukum. Kami siap mempertanggungjawabkan itu. Kalau dasar Anda harus dikonfirmasi penggunaan dana BOS, masa harus dikonfirmasi? Dan itu pun kami kirimkan surat konfirmasi. Saudara yang tidak balas. Setelah ditayang baru saudara mulai mencak-mencak. Nah, jadi ini nggak bagus ya. Kami ingatkan itu. Perlu kami jelaskan bahwa ada hak rakyat untuk mengetahui ya. Ada hak rakyat untuk mengetahui, termasuk untuk mengetahui penggunaan uang negara atau rakyat. Hal itu diatur pada poin A pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ya, oke. Jadi rakyat itu perlu tahu ya kemana uangnya mereka gunakan. Ya, kita belajar tata negara ya. Negara itu terbentuk karena ada rakyat. Ya, negara itu memiliki kekayaan dan aset karena rakyat. Uang rakyat itu dikumpul-kumpul oleh pemerintah dari berbagai jenis pajak. Ya, Anda merokok, lihat itu berapa pajak saudara itu per batang. Itu yang dikumpul-kumpul untuk membuat pembangunan di Indonesia, termasuk dialokasikan 20% dalam APBN untuk dunia pendidikan. Itu yang saudara gunakan untuk dana BOS ini ya. Jadi kapanpun dan kapan detik berapapun masyarakat wajib tahu penggunaan dana BOS, termasuk penggunaan dana BOS di SMP Negeri 5 Pangaribuan ini. Bantuan dana BOS adalah uang rakyat yang dikumpulkan melalui beberapa jenis pajak yang kemudian dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pembayaran bidang pendidikan, pembiayaan di bidang pendidikan. Oleh karena itu rakyat setiap saat berhak mengetahui penggunaan dana BOS. Maka semua berita tentang penggunaan dana BOS adalah berita yang mendesak. Oleh karena itu berita tersebut dapat disiarkan dan diberitakan tanpa konfirmasi. 2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas identitasnya, kredibel dan kompeten. Sekali lagi kami tekankan bahwa yang kami tayangkan bukanlah berita, tapi pers release. Isi pers release yang telah kami tayangkan merupakan fakta lapangan dari hasil investigasi lapangan yang telah kami lakukan di SMP Negeri 5 Pangaribuan ini. Secara hukum, hasil investigasi tersebut masuk ke dalam kategori data primer. 6. Sebelum pers release ini kami lakukan, kami telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi. Tolong dicatat ya, kami telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dana BOS di SMP Negeri 5 Pangaribuan ini. Surat itu langsung kami antar ke SMP Negeri 5 Pangaribuan dan diterima oleh seseorang berinisial J dan bermarga Tamba. Ya, ada ekspedisinya, ada tanda tangannya ya. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sedangkan pers release kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Jadi sangat jelas terlihat
lihat ada jeda atau tenggang waktu sebanyak 3 minggu ya atau 21 hari kerja. Nah, kurang apa lagi kami menunggu? Sejak surat konfirmasi kami antarkan ke SMP Negeri 5 Pangaribuan hingga pers rilis kami tayangkan. Lalu kenapa dalam surat saudara masih mengatakan tidak kenal, tidak jumpa, langsung menaikkan berita ya? Jadi kami minta membuat surat itu, karena tadi itu instansi pemerintah, surat resmi itu harus hati-hati membuat surat ya. Jangan asal ngawur begitu ya. Kalau kita seorang kepala sekolah seharusnya memberikan pendidikan yang baik kepada publik ya, bukan begitu caranya. Kami ingatkan kepada kepala sekolah SMP Negeri 5 Pangaribuan ini, Armstrong Nebaho ini, kami ingatkan, perbaiki cara-cara dan metode Anda sebagai seorang kepala sekolah. Kepala sekolah loh, bagaimana ada mendidik guru dan siswa di sekolah itu? Ini jelas-jelas ada tenggang waktu sampai 3 minggu, masih saudara katakan tidak kenal, tidak jumpa, langsung membuat berita. Padahal dalam peraturan pun tidak ada aturan yang mengatakan seperti yang sudah disebutkan tadi, tidak ada yang aturan mengatakan bahwa dana bos itu harus konfirmasi. Jadi Anda jangan mencari alasan dan berlindung secara hurufiah ya. Seharusnya kami ini kan mencari kebenaran penggunaan uang kami, penggunaan uang rakyat. Seharusnya Anda memberikan informasi yang baik tentang penggunaan dana bos di sekolah itu. Kalau memang itu benar, Anda jangan berputar-putar berlindung di balik ini dan itu ya kan, itu semakin membuat publik semakin curiga kepada Anda. Ada apa dengan penggunaan dana bos saudara di situ? Kalau memang tidak ada apa-apa ya buka aja ke publik. Ini dia tahun sekian kan begitu. Sesuai dengan ajas tentang penggunaan uang negara kan ada ajas transparansi publik. Semua ada aturannya. Terkait kata-kata saudara yang mengatakan tidak pernah jumpa dan tidak kenal, dapat kami sampaikan bahwa urusan kami sebagai lembaga investigasi tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang adalah urusan untuk mengontrol penggunaan dana bos di sekolah ini, bukan urusan pribadi. Karena urusan kami bersifat kedinasan ke SMP Negeri 5 Pangaribuan sebagai badan publik, bukan secara pribadi kepada saudara selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 Pangaribuan. Jadi kami tidak perlu jumpa dan kami tidak perlu kenal secara pribadi siapapun yang menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 5 Pangaribuan ini. Tolong dicatat dan diingat. Dalam kesempatan ini kami dapat sampaikan kepada pendukung dan fans kami yang ada di Indonesia, khususnya yang saat ini ada di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Setelah kami melakukan investigasi penggunaan dana bos di sekolah ini, banyak pihak-pihak yang mencoba mendekati kami agar kami mau menyelesaikan permasalahan ini secara pribadi, dan ada yang berusaha memberikan sejumlah uang ya. Kami sampaikan itu. Ada beberapa pihak yang mendekati anggota kami yang ada di Tapanuli Utara ya, berusaha agar menyelesaikan ini secara kekeluargaan, dan ada yang mau memberikan uang ya. Namun upaya-upaya itu kami tolak, dan saat ini dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa penggelapan dana bos di sekolah ini akan masuk ke tahap pelaporan ke pihak aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Jadi kami ingatkan, ini proses di LTP Kora HICW itu ada proses tahapan penyelidikan ya, ada fase-fasenya ya. Setelah kami konfirmasi dibalas atau tidak dibalas, bila ada indikasi sesuai dengan undang-undang ya, kami akan tetap laporkan ke aparat penegak hukum. Jadi saat ini dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana bos di sekolah ini, berkasnya sudah siap dan akan segera dilaporkan ke aparat penegak hukum, dan itu akan kami update kembali kepada pendukung dan fans kami yang ada di Indonesia, terutama yang saat ini ada di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian pers rilis ini atau jawaban surat SMP Negeri 5 Pangaribuan ini kami perbuat. Jakarta, tanggal 29 November 2023. Presiden Direktur LITP Korena HICW Tawada Malau.